Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Novilandari dari KKN Tematik Dewantara Muda Tanggap COVID-19 Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sampah organik dan sampah anorganik beserta cara pengolahannya. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian sampah. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan, sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi, bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, karena hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sampah organik basah. Sampah organik yang banyak mengandung air, contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Yang kedua, sampah organik kering. Sampah organik kering ini yang sedikit mengandung air, contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Sekarang kita ke manfaatnya. Jadi, manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengelolaannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Yang kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik yaitu plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, beling, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya.
Kita beralih ke manfaatnya. Manfaat sampah anorganik adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah dengan 3R. Yang pertama, reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Yang pertama, reduce atau mengurangi sampah. Reduce artinya mengurangi penggunaan sampah plastik yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah plastik. Contoh kegiatan reduce yaitu yang pertama, membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Yang keempat, membawa botol minum sendiri. Dan yang kelima, mengganti sedotan plastik dengan sedotan berbahan dasar logam atau mengurangi penggunaan sedotan plastik. Yang kedua, reuse atau pemanfaatan ulang. Upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung seperti yang pertama, menggunakan botol isi ulang. Yang kedua, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop. Yang ketiga, memanfaatkan botol bekas untuk pot bunga. Yang keempat, memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak atau ikan. Dan yang terakhir adalah recycle atau daur ulang. Daur ulang ini adalah mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang. Contohnya, yang pertama, mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang dan kerajinan. Yang kedua, mengolah bungkus plastik menjadi aneka kerajinan. Yang ketiga, mengolah sampah organik menjadi kompos. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan